Pak Menteri yang kami hormati, banggakan, dan syukuri pada hari ini. Luar biasa kasih sayang Bapak kepada kita semua anak-anak bangsa yang beragama. Sehingga atas bicaraan dengan Pak Bupati Toba, Bapak Menteri berkenan datang ke jantung HKBP ini yang bulan Oktober ini berusia 161 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, para tokoh di pemerintahan, kepolisian, TNI, di organisasi beragama, baik di pemerintahan maupun di gereja-gereja agama. Izinkan saya pertama-tama memaknai pertemuan kita hari ini. Untuk memaknainya, Pak Menteri, izinkan saya memberitahukan bahwa yang hadir di sini luar biasa mewakili berbagai pihak. Pimpinan NU Muhammadiyah hadir. Pimpinan gereja-gereja di Sumatera Utara hadir. Pak Sekjen ini ketua umumnya PGI wilayah Sumatera Utara. Dan juga pimpinan gereja-gereja hadir di sini. Kalau saya bisa diizinkan setengah menit, mengundang bapak-bapak para pimpinan gereja yang saya undang untuk berdiri di tempat, supaya kita semua para tokoh agama, tokoh pemimpin bangsa saling mengenal. Inilah Pak mewakili pemimpin-pemimpin gereja kita yang ada di Sumatera Utara, yang kebetulan satu organisasi dengan saya sebagai ketuanya, yaitu gereja-gereja Lutheran sedunia yang ada di Indonesia, Pak. Juga dari tengah-tengah HKBP datang juga pemimpin-pemimpin distrik di HKBP yang ada di Tapanuli Raya ini. Kan juga saya mengundang mereka untuk berdiri. Nah, ini ada 4, Pak, 2 perempuan, 2 lanang. Nah, ini mereka ada gender balance di HKBP sudah hebat, Pak. Ada 2 pemimpin perempuan, mereka adalah tangan kanan Eporus di seluruh distrik yang ada di HKBP. Juga hadir di sini pemimpin-pemimpin di HKBP di kantor pusat, kepala-kepala biro yang menopang pimpinan ini. Bolehkah saya undang yang ada berdiri? Ini Pak, termasuk yang seperti profesor di sana, Pak, kepalanya rambutnya habis. Mereka menopang kami di sini, terima kasih. Juga Kapolres kita di sini yang baru hadir di Tapanuli Utara nih, Pak, Bapak Sianturi. Kebetulan iparnya pendeta, Pak. Nah, jadi senang dia bisa hadir memastikan Pak Menteri aman datang di PR Raja ini. Apalagi di sini Pak Dandim yang wajahnya Jawa dan bahasanya sangat santun, tahu bahasa Batak, Pak. Tahu juga di mana ada diproduksi tembakau di sini, Pak, di Tapanuli Utara. Ya, asli Jawa ya, tapi bahasa Batak ngerti, Pak. Luar biasa. Dan semua pemimpin kami di sini yang satu persatu tidak perlu saya sebutkan. Kami pimpinan HKBP sangat berterima kasih untuk kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu mendampingi Bapak Menteri untuk melakukan sesuatu yang luar biasa yang nanti pada akhirnya akan saya sebut juga, Pak Menteri. Sangat signifikan karena baru pertama sekali di negeri kita ini ada Menteri Agama yang hadir di kantor pusat HKBP. Kami tersanjung, Pak. Sangat-sangat tersanjung. Biasanya Epurus HKBP yang harus kulunwon ke kantor Menteri Agama di Jakarta, Pak. Tapi Bapak sungguh luar biasa. You are now in our heart. Luar biasa. Hadir di jantung HKBP untuk bertemu dengan kami. Untuk bersama-sama dengan kami menyemangati anak-anak bangsa bahwa Indonesia harus menjadi negara maju. Dan untuk menjadi negara maju, kita harus saling berpangku tangan. Dan itulah tugas agama.
supaya kita semakin dekat satu sama lain dan cita-cita kita sebagai bangsa didukung oleh umat beragama di Indonesia ini. Bapak Ketua Bansir juga hadir di sini, luar biasa. Kami ketinggalan Pak, belum ada Bansir HKBP. Tapi Bapak Tambunan ya, wakil Pati dari Serdang Bedagai hadir. Ya ini membuat kita semakin dekat. Semakin dekat. Memang dari dulu semasa sebelum dan setelah Gus Dur, HKBP dan NU itu merupakan abang adik. Abang adik yang saling menopang. Walaupun tidak perlu kita tanya siapa abangnya. Karena HKBP 161 tahun yang lalu. Tapi dari hikmat, tekad untuk menjaga kesatuan negeri ini memang NU kami bilang horas abang. Terima kasih untuk kedekatan kita selama ini. Apalagi Muhammadiyah juga sepertinya dekat dengan HKBP karena cita-cita Muhammadiyah mencerdaskan anak-anak bangsa. Memang HKBP dari dulu itulah tugasnya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita bersama-sama untuk membangunnya. Saya pernah tugas selama di luar negeri, dan karena itu dari sana saya selalu merindukan bagaimana kita, bangsa Indonesia ini semakin hebat untuk hari-hari yang datang, apalagi sekarang masih dipimpin oleh Presiden kita yang luar biasa, yang hatinya hanya untuk kita Indonesia yang semakin hari semakin mesra, semakin mampu membangun. Itulah pemaknaan saya untuk pertemuan hari ini. Ini akan dicatat oleh HKBP. Dan kami memang kelihatannya kehujanan berkat Pak. Karena Menteri Sosial sudah datang ke sini. Menteri BUMN sudah datang ke sini. Bapak datang ya. Menteri Pariwisata kami juga sudah bertemu di tempat pekuburan dari Nomensen Pak di Bali. Kerjasama dibangun. Dengan menteri-menteri yang lain sudah dibangun. Dan itu semuanya nggak akan berhasil tanpa doa dari Menteri Agama kita. Bapak hadir di sini mewakili seluruh umat beragama Indonesia. That is true. Tenan niku Pak. Itulah sebabnya kami semua, seluruh HKBP, memuji Tuhan hari ini. Karena Bapak menunjukkan bahwa kami, HKBP juga adalah anakmu, saudaramu, rekanmu, untuk membangun Indonesia yang sangat-sangat hebat 23 tahun yang akan datang. Pak Menteri, setelah itu saya mengungkapkan yang kedua. Kedua, kami bersyukur dan mendukung program prioritas dari Kemenak pada tahun 2022 ini. Dan kami bersyukur Kemenak mau berkenan bekerja sama juga dengan HKBP dalam 4 program yang sangat penting, yaitu yang pertama penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama. Sejarah masa lalu kita ada kekurang moderasian dan Bapak punya tekad supaya kita semakin moderat di dalam beragama. Juga transformasi digital. Kita sebagai umat beragama di Indonesia memang tengah dihantam digitalisasi. Kalau kita sebagai tokoh-tokoh agama, umat beragama tidak mampu memakai itu untuk kemajuan Indonesia, maka akan sulit. Ya, terima kasih untuk itu Pak. Kami sudah bekerja sama dengan Menteri Keminfo untuk melatih para tokoh-tokoh kita di daerah-daerah agar mampu menggunakan digitalisasi ini dalam tugas-tugas kami melayani umat kita yang beragama yang lain. Juga tahun toleransi beragama, serta tahun meningkatkan religiosity index kita. Ini hal-hal yang baru yang Bapak Menteri utarakan dan kami menyambutnya dengan baik. Karena kerjasama kita juga, saya dengar Pak Menteri, bahwa Pak Menteri ini sangat suka bekerja sama dengan HKBP di Jakarta. Waktu vaksinasi juga keluarga Bapak ikut dalam program vaksinasi di HKBP Menteng. Itu menggetarkan hati kami. Jadi
memang HKBP mendukung pemerintah dalam vaksinasi sehingga Tapanuli Raya juga sangat maju dalam hal ini. Izinkan saya menginformasikan sedikit Pak. Mulai tanggal 31 Agustus, Dewan Gereja Sedunia akan mengadakan sidang rayanya. Kami semua pemimpin gereja-gereja di Indonesia, anggota BGI akan ke sana. Di sana kami akan membahas bagaimana kasih Kristus itulah yang harus kita dukung untuk memperdamaikan semua anak-anak bangsa di dunia ini. Dan itulah kami akan pergi ke sana untuk membawa kabar baik bagi kita di Indonesia. Dan kami bangga sekali Pak dengan apa yang Bapak lakukan pada akhir-akhir ini, di mana untuk mencari Dirjen Bimas Kristen Protestan Bapak lakukan lelang publik. Ini memang sangat piawai Pak, luar biasa. Kami juga di sini telah melakukan itu dalam memilih delegasi-delegasi HKBP ke luar negeri, ke sidang-sidang. Kami adakan lelang publik, interview yang sangat intensif. Dan kami meniru langkah Bapak. Mudah-mudahan Dirjen Bimas yang akan Bapak pilih dari yang ada akan mampu meneruskan tugas-tugas Bapak yang berat di kalangan umat Kristen Protestan. Bapak Menteri yang saya sayangi, kami juga berharap pada sidang raya atau sidang sinode HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 ini, kalau berkenan Pak Menteri dicatat datanglah juga Pak Menteri. Kami sudah mengundang Bapak Presiden ketika kami diterima oleh beliau di Istana Bogor beberapa yang lalu, dan beliau menyanggupi akan datang. Hanya kami diminta untuk mengingatkan, dan kami sudah mengingatkan nanti melalui surat itu. Pak Menteri kalau datang tanggal ini akan di Sipoholon, kira 7 km dari sini, karena pada waktu itu kami akan menetapkan suatu program yang sangat penting bagi kemajuan HKBP supaya HKBP dapat melayani semua warganya di seluruh pelosok, yaitu sentralisasi keuangan. Supaya setiap personel HKBP tidak ada yang merasa dia tidak diurus oleh HKBP. Supaya setiap jemaah HKBP dimanapun dia tidak pernah merasakan bahwa dia karena miskin tidak mendapat pelayanan. Dan itulah kalau Bapak Menteri datang, ini akan menjadi topangan yang besar bagi seluruh HKBP. Dan Presiden sudah berjanji untuk datang. Pak Menteri yang saya hormati, saya sungguh bangga, ini yang terakhir, bahwa pada siang hari ini telah terjadi diskusi yang sangat intensif. Yang pembicaranya memang tunggal, tapi pemikiran-pemikiran yang beraneka Bapak ungkapkan di sini, yaitu tentang pendirian universitas. Kami sudah lama memang mendukung apa yang Bapak Bupati ungkapkan, harus ada di sini universitas. Dan kepada Bapak Presiden Februari lalu juga kami memohon supaya beliau mendukung. Nah, Bapak sekarang datang dengan ide Universitas Kristen dan membuka pintu untuk berdialog bersama-sama mana yang paling baik, dan itu sangat-sangat kami hormati Pak, apa yang Bapak ungkapkan. Tapi kami sebagai pemimpin HKBP sangat-sangat mendukung berdirinya universitas di sini supaya Tapanuli Raya tidak tertinggal menghadapi Indonesia yang maju 23 tahun yang lalu. Kita harus mempersiapkan semua sekitar dari Tapanuli Raya juga agar ini, dan kami akan mendoakan Bapak, mendukung Bapak dalam mencapai universitas ini. Dan betul yang Bapak Bupati katakan tadi, in history sometimes there is one or two person that created something significant for the country, for the province, for the region. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak akan kami kenang dengan perjuangan Bapak melakukan agar universitas di sini berdiri. HKBP yang kebetulan sekarang dipimpin oleh Eporus Robin, memohon kepada Bapak, tolonglah berikanlah hatimu untuk pencerdasan anak-anak bangsa yang dilakukan di Tapanuli Raya ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sungguh kami berterima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, bapak-bapak ketika pulang dari sini. Termasuk juga sekusnya Pak Menteri yang
lupa tadi saya namanya, tapi saya mungkin ingat Bapak Abdurrahman. Mana tadi Pak Abdurrahman? Senyumnya kita sama Pak. Cuma Bapak punya kumis yang dulu saya punya tapi sudah saya potong supaya warna putih kumis saya tidak kelihatan. Juga yang lainnya Pak Cekus. Kiranya Allah yang Maha Esa memberkati pertemuan kita hari ini. Kiranya HKBP senang bahwa menteri kita yang kita hormati, yang mengurus semua umat beragama di Indonesia ini hadir di kantor pusat HKBP. Doakanlah Bapak Menteri ini supaya nanti mungkin setelah menteri masih naik lagi ke atas untuk kemajuan bangsa kita, karena tekadnya, pikirannya sangat nasionalis, sangat moderat, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya doa-doamu Pak juga dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah dari kami, Pak Bupati Toba, makasih ya, Walat Emang dah, Ibu Eko, Amang Menti, dan juga Ketua Banser. Makasih Amang Wakil Bupati bisa membawa beliau ini. Kalau saya yang mengundang pasti beliau tidak akan hadir. Tapi karena Bapak bilang HKBP harus kita kunjungi. Bapak-bapak pimpinan gereja semuanya, terima kasih untuk kedatangannya. Ketika kita pulang nanti ingatlah indahnya. Ya. Waktu Bapak Wakil Presiden sekarang datang ke sini Pak, waktu kampanye kedua, kami mengulosi, menyematkan ulos, dan mendoakan dia. Dan dia jadi wakil presiden. Jadi, kehadiran Bapak di sini menandakan bahwa Bapak datang membawa berkat untuk Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, dan juga untuk HKBP. Dan Bapak pulang pasti membawa berkat. Demikianlah dari kami semuanya, salam dari seluruh HKBP kepada kita semua. Salam anak-anak bangsa yang kami sayangi. Majulah Indonesia, sejahteralah kita. Mari tetap membangun kesatuan kita, karena hanya itu kunci untuk Indonesia maju pada tahun 2045. Horas, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.